Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala yaqulu fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim wal ma'na. Allahu a'lam bimuradi. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat pada kesempatan Jumat terakhir di bulan Rajab 1446 Hijriah, tepatnya hari ini 24 Rajab 1446 Hijriah, khatib berwasiat kepada hadirin dan tentunya kepada pribadi khatib sendiri untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan yang didasari dengan keimanan yang sebenar-benarnya dengan cara imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah sidang Jumat di Masjid Al-Istiqamah, Komplek Bumi Panggugat, Ciamas, Bogor yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Di antara ciri orang bertakwa sebagaimana termaktub di dalam Al-Quran surah kedua, yakni surah Al-Baqarah ayat ketiga. Setelah di ayat kedua Allah menyebutkan bahwa Al-Quran adalah hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lantas Allah merincikan siapa saja yang tersifati dengan sifat takwa tersebut. Allah merincikan di antaranya alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang senantiasa iman kepada hal yang gaib, termasuk percaya adanya surga dan neraka. Gaib bukan tidak ada, tapi belum terindra oleh kita. Wa yuqimunas shalah, dan senantiasa mendirikan salat. Dalam tata bahasa, bentuk kata yuqimuna adalah fi'lul mudhari'. Zaman atau waktunya adalah hal dan mustakbal, now and future. Artinya orang yang bertakwa senantiasa mendirikan salat. Di Rajab ini menurut sebagian ahli sejarah ada satu peristiwa agung yang kita kenal dengan peristiwa diisrakan dan dimi'rajkannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hasil daripada Isra wal Mi'raj tersebut adalah salat yang mulanya 50 waktu kemudian menjadi 5 waktu hingga saat ini kita kerjakan. Lantas apa hikmah daripada sholat? Sebenarnya banyak sekali hikmah pelajaran daripada sholat, dan diantaranya akan kita bahas pada kesempatan khutbah yang singkat ini.
Setidaknya secara global ada 3 hikmah penting bagi kita yang senantiasa mendirikan sholat. Yang pertama, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, ketika seorang hamba mendirikan sholat, memenuhi syarat rukun, menghindari yang membatalkan, termasuk yang makruh pun dihindari, yang sunnahnya dikerjakan, maka ada 3 hikmah. Yang pertama, hikmah tersebut adalah hikmah secara spiritual, bahwa ketika seorang hamba mendirikan sholat, maka hikmah pertama, pribadi orang yang sholat akan menjadi pribadi yang solih secara spiritual. Solih kita sering artikan baik, maka orang yang sholat akan menjadi pribadi yang soleh secara spiritual, secara rohani. Kita maklum bahwa Allah Ta'ala memerintahkan kita dan menciptakan kita ini tujuannya adalah untuk menghamba beribadah kepada Allah. Dalam surah Az-Zariyat ayat 56 Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, ay illa liya'buduni. Sadaqallahul azim wal ma'na Allahu a'lam bimuradi. Allah Ta'ala berfirman, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku, yakni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun hadirin, aktivitas peribadatan kita seperti tentunya yang pokok adalah mendirikan sholat, bukan sekedar menggugurkan kewajiban saja. Betul bahwa sholat adalah sebuah perintah, tapi sholat juga adalah sebuah kebutuhan. Sehingga semestinya kita mendirikan sholat karena kita memang butuh kepada Allah Ta'ala, dan media untuk menyampaikan segala keluh kesah kita utamanya adalah melalui sholat. Para ulama sering mengartikan as-sholat lughatan bimakna ad-du'a. Sholat secara bahasa adalah doa. Di situ kita menyampaikan, melangitkan doa-doa kita, menyampaikan segala keluh kesah kita. Bahkan ketika duduk di antara 2 sujud, ada 8 doa yang sangat penting buat kita. Rabbighfirli, ya Allah ya Tuhanku, ampunilah aku, warhamni, rahmati, kasih aku, wajburni, tambal segala kekurangan atau aibku, warfa'ni, angkat derajatku, warzuqni, beri hamba rezeki, wahdini, beri hamba hidayah, petunjuk jalan yang benar, wa'afini, afiahkan aku, wa'fu anni, dan maafkan segala kesalahanku. Maka nikmat mana lagi yang kita dustakan, bahwa dengan sholat saja kita bisa menyampaikan segala keluh kesah kita. Sayangnya ketika kita di luar sholat ingin menyampaikan keluh kesah kita, ingin curhat kepada Allah Ta'ala, tapi ketika sudah sampai pada momentum yang tepat, yakni sholat, sayang beribu-ribu sayang, di antara kita ada saja yang tidak khusyuk, tidak memahami setiap apa yang dibacanya. Alangkah lebih baik ketika sholat, hendaknya kita khusyuk, hadirkan hati kita. Hanya lebih kurang 10 menit kita sholat untuk setiap waktunya, dan itu adalah menjadi sebuah kebutuhan kita. Bahkan sholat juga tidak lagi sebagai sebuah kebutuhan, tapi sholat adalah sebuah ekspresi cinta dan syukur kita kepada Allah Ta'ala. Sebab sholat adalah anugerah dari Allah. Bahkan Allah undang langsung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan perintah tersebut. Beda halnya dengan puasa yang langsung Allah turunkan ayat 183 surah Al-Baqarah. Beda halnya dengan zakat, diantaranya Allah cukup sampaikan surah At-Taubah ayat 103. Beda halnya dengan perintah ibadah haji, Allah cukup firmankan wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajrin amik, atau walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, atau perintah-perintah yang lainnya. Maka dari itu, kalau sholat sebagai sebuah anugerah untuk kita, maka ekspresi ketika kita mengerjakannya harus penuh dengan sukacita dan kebahagiaan. Karenanya sholat bukan sekedar menggugurkan kewajiban saja, tapi sholat sebagai bentuk penempaan soleh kita secara spiritual. Yang kedua hadirin, bahwa hikmah daripada sholat
akan membentuk pribadi yang soleh secara emosional. Ma'asyirul muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Kita masyhur populer dengan ayat innas salata tanhanil fahsya'i wal munkar. Al-Ankabut ayat 45. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa salat hanya mencegah dari dua perbuatan itu saja? Sebab berawal dari dua kejahatan, al-fahsya dan al-munkar, akan muncul kejahatan dan keburukan-keburukan lainnya. Al-fahsya adalah segala sesuatu yang bertolak belakang dengan hati nurani. Contohnya dalam surah Al-Isra ayat 32, Allah Ta'ala berfirman, wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati zina. Innahu, sesungguhnya zina kana adalah fahisyatan wa sa'a sabila, fahisyah, hal yang jelek, hal yang jijik, wa sa'a sabila, dan seburuk-buruknya jalan. Jadi fahsya adalah segala perbuatan yang bertolak belakang dengan hati nurani, termasuk ghibah, termasuk zina. Dan mungkar adalah segala sesuatu yang bertolak belakang dengan hukum, termasuk hukum agama, hukum syariat, maupun hukum positif yang tidak bertolak belakang dengan syariat. Maka orang yang sholat akan menjadi pribadi yang soleh secara emosional. Dan terakhir, hadirin rahimakumullah, orang yang mendirikan sholat, hikmahnya adalah akan menjadi pribadi yang salih secara sosial. Lihat dalam beberapa kesempatan ayat Al-Quran, seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 43, Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakah, dan dirikanlah oleh kalian sholat dan tunaikanlah zakat. Kita sering melihat dalam berbagai kesempatan ayat Al-Quran, perintah sholat sering bersanding dengan perintah zakat. Ini menunjukkan bahwa sholat sebagai kesalehan secara individual melalui ritual ibadah, sedangkan zakat adalah sebagai bentuk soleh secara sosial. Bahkan sholat dipungkasi, ditutup dengan salam, dan diantara kesunahannya adalah nengok kanan, menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, cukup mukanya bukan badannya. Itu sebagai isyarat bahwa kita tebarkan kedamaian ke sekeliling kita. Semoga dengan pesan-pesan ini kita bisa menjadikan sholat yang kita kerjakan bisa menjadi sholat yang berarti, bermakna, dan menjadikan hikmah sebagaimana apa yang tadi kami sampaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, wa alamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyhi qadima faqala ta'ala bismillahirrahmanirrahim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulil ajmin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih ahwalal muslimina fi Palestin, Allahumma aslih ahwalal muslimina fi Gaza, Allahumma aslih ahwalal muslimina fi Syria, Allahumma aslih ahwalal muslimina fi buladina hada Indonesia wa fi buladil muslimina
'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma adfa' 'anna al-bala wal ghala wal waba wal fitan wal humuma wasyada'id wa syarrul a'da'i wal hasidin wa syarrul jiranil kufaril mutaddiin wal zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'udzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimissalah.